Hai Sobat Pengadaan, ketemu lagi dengan saya Yanis Pani. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenaan denda keterlambatan dalam pengadaan barang jasa. Nah, sebelum kita mulai membahas terkait denda keterlambatan, kita mulai dulu dengan definisi. Apa itu denda? Di sini saya akan gunakan dua aturan. Yang pertama, PP nomor 28 tahun 2008 di pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan hanya kepada pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 angka 7 ayat 19 disebutkan bahwa denda dalam pengadaan barang jasa merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia. Dasar hukum denda keterlambatan itu ada dalam Perpres 16 2018 di pasal 56 ayat 2, pasal 78 ayat 5, dan pasal 79 ayat 4. Begitu pula dengan Permen PUPR 14 2020, di situ bisa dilihat pada lampirannya ada beberapa hal penting terkait dengan denda keterlambatan diatur dalam kedua aturan tersebut. Misalnya, denda itu harus dimuat dalam adendum kontrak terkait pemberian kesempatan terkait dengan terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau denda keterlambatan dalam perbaikan cacat mutu, dan besaran denda 1/mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Ada perbedaan antara denda dan ganti rugi. Jika denda itu dikenakan akibat terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka ganti rugi dikenakan apabila terjadi misalnya kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan besaran nilai ganti rugi dan denda. Jika denda sebagaimana diatur dalam ketentuan itu 1/mil dari nilai kontrak atau bagian kontrak, maka ganti rugi itu nilainya sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Bentuk denda. Di sini ada beberapa bentuk denda, namun kita hanya akan membahas dua bentuk denda. Ada juga denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak, namun denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak ini di luar batasan topik yang akan saya bahas, maka kita akan bahas dua saja. Yang pertama, denda keterlambatan dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini disebabkan karena kekurangan pekerjaan, belum lengkapnya pekerjaan, atau biasa disebut dengan istilah defisiensis, yang belum dilengkapi atau diselesaikan pada masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama PHO 100%. Yang kedua, terkait dengan perbaikan cacat mutu, baik cacat mutu pada waktu pelaksanaan pekerjaan maupun cacat mutu pada masa pemeliharaan. Di sini kita juga bisa lihat penyebab keterlambatan pekerjaan. Bisa dilihat di situ ada karena penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, ketidakmampuan penyedia memprediksi lead time atau jeda waktu pemesanan, pengiriman barang impor dari luar negeri menggunakan kapal untuk mereduksi biaya, perbaikan cacat mutu. Nah, ini semua masuk dalam kategori kesalahan penyedia. Itu merupakan bagian dari pemberian kesempatan dan ini dapat dikenakan denda. Beda halnya apabila terjadi keadaan kahar, PPK mengubah jadwal, penyedia belum dapat masuk ke lokasi, PPK terlambat bayar, perintah mengerjakan pekerjaan tertentu yang tidak diduga sebelumnya, PPK minta penyedia melakukan pengujian tambahan, beda kondisi lapangan dengan yang ada pada gambar, KAK, spek teknis, PPK menunda pekerjaan, maka ini masuk dalam kategori bukan kesalahan penyedia. Maka yang diberikan adalah peristiwa kompensasi dan ini tidak dapat dikenakan denda. Bagaimana kita menentukan denda keterlambatan? Yang pertama, 1/mil dari harga kontrak itu kita dapat kenakan ketika kita melihat bahwa nature atau karakteristik pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang satu kesatuan fungsi atau kesatuan sistem. Pekerjaan itu tidak dapat dipisah-pisah atau
serah terima pekerjaan itu dilakukan secara keseluruhan atau total output. Sedangkan yang 1/mil dari bagian kontrak itu adalah untuk pekerjaan yang nature atau karakteristiknya itu adalah fungsi bagian satu tidak saling terkait dengan fungsi bagian lainnya dalam pencapaian kinerja. Dapat dipisah-pisah dan dapat dilakukan serah terima sebagian atau secara parsial. Di sini kita bisa lihat batasan denda keterlambatan, ada batasan waktu, batasan biaya, dan jaminan pelaksanaannya. Batasan waktu di Perpres 16 itu sampai dengan 50 hari kalender, di PMK 243 2015 sampai dengan 90 hari kalender. Untuk batasan biaya maksimal 5% untuk yang Perpres 16 dan maksimal 9% untuk yang Peraturan Menteri Keuangan. Nah, otomatis jaminan pelaksanaan itu ketika terjadi keterlambatan harus diperpanjang sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya berikan sejumlah contoh kasus. Contoh kasus pertama, pekerjaan konstruksi rehabilitasi interior aula gedung, di mana ada bagian pekerjaan konstruksi dan bagian pengadaan meubiler yang fungsinya saling terpisah, di mana untuk bagian pengadaan meubiler senilai 500 juta sebelum PPN dan bagian pekerjaan interior senilai 3 miliar. Sampai dengan masa pelaksanaan berakhir, penyedia telah selesai melaksanakan pengadaan meubiler dan sudah diserah terimakan secara parsial namun belum menyelesaikan pekerjaan interior. Penyedianya diberikan kesempatan 90 hari oleh PPK untuk menyelesaikan pekerjaan interior dan akhirnya selesai 100% dan serah terima di hari ke-90. Berapakah besaran denda yang dikenakan ke penyedia? Jawabnya, dendanya 1/mil dari nilai bagian kontrak, karena ini adalah pekerjaan yang diserah terimakan secara parsial. Pada kasus di atas, maka denda keterlambatan itu dikenakan kepada penyedia, nilainya ketika kita hitung itu 270 juta rupiah. Nah, ini contoh kasus 1. Contoh kasus 2, pekerjaan pembangunan sekolah di mana terdapat 3 gedung sekolah yang terpisah dalam lokasi yang sama. Gedung A 2 miliar, gedung B 1 miliar, gedung C 2 miliar. Total nilai kontrak 5,5 M termasuk BPN. Dalam dokumen pemilihan ada klausul serah terima parsial. Pada akhir masa pelaksanaan hanya 2 gedung yang selesai, yakni gedung A dan gedung B. Gedung C diberi kesempatan 90 hari, selesai 100% di hari ke-75. Berapa besaran denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia? Nah, di sini kita lihat karena diselesaikan 75 hari, maka dendanya 1/1000 kali 2M. 2M ini yang gedung C, nilai gedung C karena ini diserah terimakan secara parsial, kali 75 hari kita dapat 150 juta rupiah. Contoh kasus ketiga, pengadaan 1 set alat kesehatan untuk pemeriksaan kondisi jantung yang fungsi setiap komponen alatnya saling terkait dalam pencapaian kinerja. 1 kesatuan sistem senilai 2,2 miliar sampai dengan pelaksanaan kontrak berakhir, alat belum dikirim. Penyedia meminta PPK memberikan kesempatan karena alasan excess demand atau permintaannya itu melampaui supply dari seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, sehingga time lead produksi barang menjadi lebih lama. PPK kemudian memberikan kesempatan kepada penyedia selama 50 hari, namun penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan 100% di hari ke-30. Besaran dendanya itu, karena ini satu kesatuan, dan ini karena kesalahan penyedia, dia dikenakan denda 1/mil dari nilai kontrak, dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambat. Meskipun dia diberikan pemberian kesempatan 50 hari, tapi dia selesai di hari ke-30. Jadi, rumusannya 1/1000 kali 2 miliar kali 30. Kenapa 2 miliar? Karena yang 200 juta itu adalah PPN-nya. Jadi kita hanya kali dengan nilai kontrak, belum termasuk PPN. Dan kita dapat nilai dendanya itu 60 juta rupiah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan yang menurut saya cukup menarik.
Yang pertama, apakah denda keterlambatan harus dikenakan untuk setiap hari keterlambatan? Sebagaimana pasal 79 ayat 4 Perpres 16 2018. Bagaimana dengan misalnya denda keterlambatan pengadaan makan minum kegiatan untuk tamu VVIP dan VIP? Apakah dapat dibuat dendanya terhadap menit keterlambatan atau jam keterlambatan sehingga memacu penyedia untuk menyediakan makan minum tepat waktu? Misalnya pukul 12 WIB sampai dengan 13 WIB. Apabila melewati waktu itu, maka dikenakan denda 1 per mil dari nilai kontrak untuk setiap menit atau setiap jam keterlambatan. Nah, ini untuk pengadaan jasa lainnya, makan minum. Nah, makan minum ini harus tepat waktu, karena untuk tamu VVIP dan VIP, kalau kita terlambat, kalau kita hitung dendanya hari, ya kita rugi, PPK-nya rugi. Kedua, apakah denda keterlambatan dapat dikenakan pada keterlambatan progres kemajuan fisik pada bagian-bagian pekerjaan terhadap jadwal yang telah disepakati dalam masa kontrak yang sementara berjalan sehingga memacu penyedia untuk tidak melakukan deviasi yang besar agar terhindar dari kontak kritis, dan dengan demikian mendorong penyedia untuk memperhatikan dengan benar lintasan kritis pekerjaan. Wah, ini saya pikir terlalu ketat ya denda seperti ini, denda per setiap progres pekerjaan dalam schedule yang sudah disampaikan oleh penyedia. Ketiga, bagaimana dengan penyedia barang jasa yang menyelesaikan pekerjaan lebih awal atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dalam kontrak? Apakah penyedia dapat diberikan bonus 1% terhadap selisih waktu sisa sebelum tanggal serah terima karena selesai lebih awal atau lebih cepat, atau sebaliknya justru dikenakan denda kecepatan atau denda mendahului karena owner atau user belum siap memanfaatkan barang jasa tersebut? Ya, ini kalau kita mau lihat memang agak kontradiktif ya, karena biasanya dalam pengadaan barang jasa ketika penyedia terlambat mendeliver barang atau jasa yang diminta, maka mereka dikenakan denda keterlambatan. Tetapi mereka ketika mendeliver barang jasanya lebih cepat atau mendahului dari jadwal yang disepakati, itu tidak dapat bonus. Nah, kalau di swasta mungkin mereka dapat bonus, tapi karena ini pemerintah ya kadang ya aneh seperti itu, karena penyedia ketika dia sudah selesai, dia mau menyerahkan barang jasanya, kita juga di pihak pemerintah belum tentu kita punya gudang untuk menampungnya. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga. Pertanyaan berikut, sampai berapa lama batasan hari denda keterlambatan dapat diberikan? Apakah sampai dengan 50 hari sesuai Perpres 16 2018 dan Per LKPP nomor 9 2018, atau sampai dengan 90 hari sesuai PMK nomor 243 2016? Apakah bisa melewati 90 hari sepanjang denda terus diperhitungkan sebanyak hari keterlambatan? Bukankah sulit kita menerima fakta terhadap penyedia yang masih mau menyelesaikan pekerjaannya meskipun misalnya denda yang harus dibayar ini telah melebihi 10% dari nilai kontrak berikut dengan memperhitungkan timbulnya cost overrun, inflasi, dan cost variabel lainnya di lapangan? Ini maka kita bisa berasumsi, wah ini jangan sampai HPS-nya dibuat markup nih. Kenapa kok dendanya sudah melewati 10% tapi kok penyedianya masih sanggup menyelesaikan pekerjaan? Apabila kita mengasumsikan bahwa denda yang diberikan itu dihitung terus, misalnya dia kerjanya 110 hari maka dia dikenai denda 11%, atau 150 hari dia dikenakan denda 15%. Kok dia mau saja begitu mengerjakan pekerjaan yang dendanya sudah melebihi batas keuntungan yang wajar begitu. Yang terakhir, bagaimana dengan pekerjaan yang sudah selesai 100% diajukan oleh penyedia untuk dapat dilakukan serah terima sesuai tanggal yang disepakati dalam kontrak, namun PPK sedang dinas keluar daerah selama 1 minggu sehingga tidak melakukan serah terima. Serah terima baru dapat dilakukan setelah PPK pulang dari dinas luar. Apakah karena terlambatan ini disebabkan PPK penyedia juga dikenakan denda? Nah, ini menurut saya mungkin bisa dijawab oleh para rekan-rekan sobat pengadaan sekalian. Saya hanya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bagian dari diskusi kita di dunia pengadaan. Oke, sekian dan terima kasih. Ada kutipan yang saya ambil dari salah satu penulis ini, Israel Mor Aifor. Dia mengatakan, when it is late, everyone cares. Ketika terlambat, maka semua orang itu peduli begitu. Maka dari itu,
sebaiknya jangan terlambat, karena ketika kita terlambat itu semua mata akan tertuju kepada kita. Sekian dari saya, terima kasih.